Halo semua, di sini bersama saya Arifa. Kita akan membahas tentang apa itu pertarungan di Surabaya. Pada akhir tahun 1945, suasana Surabaya penuh ketegangan. Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, tapi pasukan sekutu terdiri dari tentara Inggris dan sebagian besar pasukan India mendarat di kota itu dengan dalih melucuti tentara Jepang. Diam-diam, mereka membawa perwakilan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Rakyat Surabaya langsung curiga dan marah. Benih pertikaian tumbuh sejak 19 September 1945 di Hotel Yamato. Bendera Belanda diam-diam dikibarkan. Para pemuda Surabaya beraksi cepat. Mereka memanjat atap hotel, merobek ke bagian biru bendera Belanda dan mengibarkan merah putih. Insiden ini menjadi simbol bahwa rakyat tidak mau dijajah lagi. Beberapa pekan kemudian, ketegangan makin memuncak. 27 Oktober 1945, pasukan Inggris menuntut agar senjata para pejuang diserahkan. Para pemuda menolak. Bentrokan meletus di berbagai sudut kota. Kontak senjata berlangsung sengit. Jalan-jalan Surabaya berubah menjadi medan perang kecil. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Malabi, komandan Inggris di Surabaya, tewas dalam sebuah baku tembak di dekat Jembatan Merah. Tidak jelas siapa yang menembak, tetapi kematiannya membuat Inggris marah besar. Mereka mengirim ultimatum, seluruh pejuang harus menyerahkan senjata sebelum 10 November atau kota akan digempur habis-habisan. Tibalah dini hari 10 November 1945, langit Surabaya diguncang ledakan pertama. Kapal perang Inggris menembak meriam ke pelabuhan. Pesawat tempur mengebom dan tank bergerak masuk kota. Pasukan Inggris berjumlah puluhan ribu, lengkap dengan artileri berat. Namun, arek-arek Surabaya tidak gentar. Mereka bertahan di setiap gang, di balik dinding rumah, dan di pos-pos darurat dengan senapan bekas Jepang, granat rakitan, bahkan bambu runcing. Mereka melawan. Bung Tomo melalui radio terus menyemangati. Lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Seruannya menyalakan semangat seluruh kota. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini,
Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengerti bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Pertempuran berlangsung sengit selama lebih dari 3 minggu. Setiap jembatan, setiap sudut jalan diperebutkan. Ribuan pejuang dan warga sipil gugur. Sementara, pasukan Inggris pun menderita kerugian besar meski akhirnya berhasil menguasai kota. Meski secara militer Surabaya jatuh, dunia internasional menyaksikan bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerahkan kemerdekaannya begitu saja. Semangat merdeka atau mati yang membara di Surabaya menjalar ke seluruh Nusantara. Sejak itu, 10 November dikenal sebagai Hari Pahlawan. Hari ketika keberanian dan pengorbanan rakyat Surabaya membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan, bukan pemberian. Terima kasih sudah menyimak cerita pertempuran Surabaya. Kini kita paham bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari keberanian luar biasa. Yuk teruskan semangat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bye-bye.